Al-Haqqah ayat yang ke-6. Jadi keingkaran manusia pada hari kiamat saat itu dibarengi dengan keingkaran manusia pada pengutusan rasul-rasul. Umat memulai keingkaran mereka dengan ketidakpercayaan terhadap apa yang disampaikan oleh rasul. Sesuatu yang memang unlogik, ya, tidak logis di zamannya. Misalnya saja ujuk-ujuk Nabi Muhammad SAW waktu masih periode Mekah itu belum punya teman, belum punya sahabat banyak, baru beberapa gelintir pengikut, lalu mengabarkan saya barusan terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cuma sekejap aja. Lawang waktu itu jangankan terbang sekejap, pesawat aja belum ada, mobil aja belum ada. Ujuk-ujuk begitu kan nggak logis. Para rasul selalu mengabarkan sesuatu yang tidak logis menurut ukuran logika manusia, akal manusia. Sama, keimanan dan tauhid juga sama. Logika manusia mengatakan Tuhan itu nggak cukup satu. Karena Tuhan yang mengurusi ekonomi, ya harus sendiri ada. Tuhan yang mengurusi asmara, namanya Dewa Amor. Beda lagi. Ini itu. Tuhan yang mengurusi hujan, beda lagi. Tuhan yang mengurusi kematian, ya beda lagi. Maka oleh orang Arab saat itu, atau orang Nabi Ibrahim, ya umat di zaman Nabi Ibrahim, dibikinkanlah setiap Tuhan itu simbolisasi berupa apa? Patung. Nah, tapi ujuk-ujuk para nabi, baik di zaman Nabi Ibrahim maupun nabi-nabi selanjutnya, selalu mengatakan, bertuhan Esa saja, satu saja, bukan itu Tuhan itu. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, ya tentang ekonomi, ya tentang hujan, ya jodoh, ya kematian, ya rizki. Semuanya itu ada di tangan Allah. Nggak logis gitu loh. Makanya jawaban orang Mekah saat itu kan, lawang kami loh Muhammad. Nah, coba Tuhan segini banyak aja kurang kok. Lah kok kamu suruh jadi cuma Tuhan satu itu karepmu piye? Nah, termasuk berita tentang kiamat. Enggak laku apa sih, Mat? Kita lagi enak-enak ngembangkan pertanian kurma. Ini lagi panen besar-besaran, senengnya enaknya gini kok. Kamu ngomong kiamat apa sih? Gitu. Wong ini lagi toko, lagi laku-lakunya, dagangan mobil juga lagi kenceng-kencengnya. Kok diajak ngomong akhirat aja. Gak ada bakasan lain, Gus Glory itu. Hah? Males aku mau ikut ngaji nih. Gitu. Jadi kenapa kaum Ad misalnya? Ya, karena awal-awalnya ya begitu. Apa sih yang coba zaman lihat? Kalau zaman baca ya, ikut ngaji ini aja lah. Dari mulai juz berapa sampai ikut ngaji. Bahasannya tentang apa coba? Allah jangan menyekutukan dengan yang lain. Akhirat jangan kau abaikan, persiapkanlah. Ya kan? Tentang hati-hati dengan godaan setan. Wis telu itu, wis. Baik terkandung di dalam kisah, di dalam perdebatan, di dalam hukum-hukum. Wis intinya wis itu. Loh, kan jawab. Jadi wis 3 proyek besar itu. Nah, sehingga akhirnya yang ditangkap oleh umat itu membosankan, bolak-balik gitu aja. Apa kiamat itu loh apa? Mana? Loh, di zaman Nabi Musa, itu Nabi Musa itu sudah menyampaikan firman Allah bahwa kiamat itu dekat. Sudah. Lah ternyata sampai Nabi Musa wafat, kiamat yang enggak datang-datang. Itu masih mending di zaman Nabi Nuh.
ketika Nabi Nuh menyampaikan akan ada bencana besar. Meskipun sejak menyampaikan sampai terjadinya bencana itu terpaut 40 tahun. Di mana itu juga bikin orang kemudian tidak percaya, lalu menjadikan perahunya Nabi Nuh sebagai toilet umum. Tapi toh kan masih terjadi akhirnya. Masih mending gitu. Orang yang meninggal sampai tidak tersisa itu akan menganggap itu kiamat sebenarnya, ya toh. Karena bumi saat itu memang ditenggelamkan utuh. Masih mending ada bukti gitu. Lah kalau yang disampaikan Nabi Musa itu nggak terbukti loh, dalam tanda kutip. Ayo umatku, ayolah taat kepada Allah. Ayolah ikuti dakwahku. Nanti kalau enggak gitu akan kiamat segera datang. Zaman Nabi Musa, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Atau 2.000, 3.000 tahun yang lalu lah. 2.500 tahun yang lalu mungkin. Ngomong begitu, dawuh begitu. Menyampaikan firman Allah. Sampai Nabi Musa wafat, ya enggak kiamat. Demikian pula Nabi Isa. Nabi Isa juga menyampaikan hal yang sama tentang dahsyatnya hari kiamat, betapa pentingnya hari Yaumul Hisab. Tapi sampai Rasul Isa ibnu Maryam dirofa Allah ke langit, kiamat yang nggak kunjung datang. Jadi akhirnya didustakan. Jadi kaum Samud, kaum Ad dan sebagainya mendustakan ajaran itu ya karena padahal jangankan tidak ada bukti, wong sudah dikasih bukti berupa mukjizat. Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menciptakan burung dari tanah, gitu saja nggak percaya Mas Yan, apalagi nggak ada bukti. Nah di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu justru lebih parah. Nabi Muhammad kan nggak diberi mukjizat berupa misalnya bisa membelah lautan yang kelihatan nggak ada. Sehingga umat itu nentangnya sama Nabi Muhammad itu luar biasa. Karena mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quran. Padahal Al-Quran itu hanyalah sebuah ucapan beliau. Ucapan seorang Muhammad. Orang Mekah melihatnya begitu. Ya, jadi nggak percaya sudah. Baik isinya tentang kiamat, tentang apalagi tentang hukum yang bertentangan dengan hukum tradisi saat itu. Ya jelas nggak dipercaya maksudnya. Itu loh. Didukung lagi ketidakpercayaan itu, Muhammad pada saat itu dianggap tidak sekolah, tidak bisa baca tulis, sehingga menganggap Nabi kita yang agung itu sebagai orang majnun. Itu di dalam ayat sebelumnya ya. Di surat sebelumnya itu. Innahu la majnun. Sesungguhnya Muhammad itu, ayat 51 itu yang di surat Al-Qalam itu. Sungguhnya innahu lama jenun. Muhammad itu benar-benar lama jenun. Gendeng betul. Orang baca aja tidak bisa dan sebagainya. Sehingga pengingkaran-pengingkaran itu menjadi lebih kuat alasannya di mata mereka. Dan ternyata Nabi Muhammad juga menyampaikan al-haqq. Sungguh hari kiamat itu pasti datang. Nabi Muhammad nggak main-main. Sampai mengibaratkan dalam satu hadis antara masaku dengan kiamat itu seperti jepitan sandal dengan tali sandalnya, kaki dengan tali, berarti kan mepet tuh, dekat sekali. Lalu Rasulullah juga menyampaikan seperti ini, tangan beliau, tangan seperti ini. Jadi tangan gini, antara masaku dengan kiamat itu seperti rapatnya jari ini, dekat sekali. Gitu. Sampai Rasulullah wafat, kiamat juga enggak datang. Sampai Khulafaur Rasyidin selesai masa khulafah, ya enggak datang. Sampai sekarang juga belum datang. Lah berarti sabda Rasulullah dekat itu gimana? Mana buktinya? Sehingga jangankan orang Mekah saat itu,
Apalagi orang sekarang. Orang sekarang mana? Kata Nabi sudah dekat, mana belum ada. Jadi akhirnya orang itu susah untuk disuruh preparation atau memprepare, menyiapkan bekal untuk hari kiamat. Enggak ada, mana buktinya kiamat. Maka itulah sulitnya, Saudara, mengabarkan atau mengkampanyekan tentang akhirat itu sulitnya di situ. Lah kenapa Rasulullah mengatakan dekat? Itu karena filosofinya adalah jika itu hanya sebuah acara yang kecil-kecilan, misalnya hanya syukuran naik kelas gitu ya, mungkin direncanakan dalam waktu 2 hari sebelumnya ada cukup, karena yang diundang hanya 10 orang. Tapi ketika naik menjadi acara pernikahan atau acara pernikahan, ya merencanakannya kadang sudah berbulan-bulan, 1 tahun. Begitu sudah 6 bulan sudah merasa dekat, apalagi 1 bulan sudah dekat sekali. Dan masih panjang. Beda lagi kalau acaranya pemilu. Oh, pemilu itu ya sudah 3-4 tahun sudah dirancang. Para bupati, gubernur, dan presiden kalau yang sudah ingin nyalon lagi gitu ya, jabatan pertama itu paling 2-3 tahun, setelah itu ya prepare. Kenapa? Karena masih panjang. Dianggap sudah dekat. Karena helatan pemilu itu besar. Kalau Piala Dunia dianggap lebih besar lagi. Itu persiapannya bahkan Piala Dunia yang 8-12 tahun yang akan datang itu sudah ditentukan tuan rumahnya. Bagi tuan rumah, 4 tahun sebelum acara itu sudah dekat sekali. Kenapa? Karena mereka harus bangun stadion, harus bangun infrastrukturnya, kereta apinya, segala macam. Padahal buat kita yang mau duwe gawe kok selama 4 tahun gitu. Padahal dekat, karena semakin besar. Maka semakin besar hajatan, apalagi hajatannya adalah kiamat yang menghancurkan seluruh semesta, minimal galaksi inilah. Maka 1000 tahun pun, 2000 tahun pun masih tampak dekat. Sehingga Rasulullah mengatakan dekat itu tetaplah relevan. Karena yang acara agendanya itu agenda gulung tikarnya galaksi ini. Gitu loh. Jadi 1000 tahun itu dekat, 2000 tahun dekat, 10.000 tahun aja dekat. Wong umur galaksi ini, ada yang mengatakan bumi ini umurnya itu sekian miliar tahun. Jadi umur bumi planet yang kita diami, apalagi galaksi yang kita diami, itu umurnya miliaran tahun. Jadi kalau mau menghancurkan atau menutup gelaran sesuatu yang sudah berlangsung selama miliaran tahun, maka persiapannya 2000-3000 tahun, itu ya deket lah. Jadi 1 miliar itulah 1000.000 juta. Gitu ya. 1000.000 Tahu saya. Caranya meribukan dulu gimana. Ayo, gimana? Nah, 1000.000 kan, bener kan? Ngantuk. Jadi berapa ribu-ribu itu? Kan 1 miliar. 1 miliar itu sama dengan 1000 juta. Berarti kan berapa ribu-ribu itu? Gitu loh. Kan saya bandingkan dengan ribuan tahun sejak Nabi Musa. Maka kalau bumi ini umurnya 9 miliar tahun, berarti 1000 atau 2000 tahun itu hanya 0,0 sekian persen dari umur bumi ini. Maka persiapan itu mesti sangat dekat. Itu loh. Nah, keimanan kita yang kemudian mampu beyond, mampu menjangkau sesuatu yang sifatnya jauh. Ya. Karena bersumberkan firman Allah. Orang-orang kaum Ad dan kaum Samud dihancurkan dengan angin yang bergemuruh yang sangat kencang
Amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkhara 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Mereka ditimpa dengan angin yang sangat kencang selama 7 malam 8 hari. Jadi hampir seminggu angin tak berhenti-berhenti, husumang fataral qauma fiha sur'a, dan terus-menerus secara kontinu tak berhenti belas. Kamu lihat kaum itu di dalam hari-hari itu mati bergelimpangan ya, karena anginnya ini bawa penyakit, bawa balak, enggak sekedar angin. Ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Kalau kamu lihat saat itu, mereka itu seperti batang-batang kurma yang sudah lapuk lalu disapu oleh angin tuh. Satu negeri. Fal taralahum min baqiyah, dan setelah angin itu selesai, apa kamu bisa lihat ada yang tersisa? Tidak ada, habis semua. Gitu. Maka waktu itu mungkin umat di sebelah kanan, di negeri-negeri saat itu yang tidak terkena bencana, yang anggapnya sekedar bencana, bukan kok azab dari Allah. Ya sama kalau kita melihat misalnya ada bencana di mana, ya kita diberitahu oleh media itu sekedar bencana, padahal bisa jadi itu adalah azab peringatan dari ya. Hanya orang-orang yang berakal dan berpikirlah yang mampu mengambil pelajaran itu sebagai peringatan dari disitulah iman berperang. Ya dulu ya. Jadi itu penjelasan panjang lebar tentang bagaimana memahami kedurhakaan umat dari sisi logika premis mayor minornya, biar kita juga bisa menghindari ya. Kenapa sih umat dulu kok mendustakan itu? Ya karena kayak gitu. Maka sekarang pun begitu. Ya, kenapa kita tidak percaya akhirat? Ya karena nggak terbukti-bukti masih ya. Sehingga kadang orang meremehkan itu. Nah, sampean dan saya yang ikut ngaji ini, ayo ya kita pakai intuisi iman kita untuk lihat itu sebagai peringatan yang nyata. Kemarin sudah kita bahas, jikapun kiamat kubro yang menghancurkan tata surya itu belum terjadi, kita pasti entah berapa hari, entah berapa bulan, entah berapa tahun, itu akan mengalami kiamat sughra atau kematian individu kita masing-masing, yang kemarin sudah kita bahas tentang beratnya sakaratul maut. Lalu kita sudah menghafalkan doa untuk diringankan sakaratul maut. Masih ingat? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ada sebenarnya doa itu lebih ini ya, lebih lengkap. Ya, lebih lengkap, lebih panjang, tapi itu aja dulu supaya ini lebih apal aja dulu, karena itu nanti ada tentang hisab, tentang ada dan sebagainya. Ya. Apa kalau ada yang mau ditanyakan? Dan izin Gus. oh. Ya, mohon maaf di luar materi Gus. Oke. Berkaitan dengan Idul Adha Gus, yaitu mengenai hewan kurban. Panitia apakah boleh mengambil kulitnya Gus, kulit hewan kurban lalu dijual dan dimasukkan kas masjid atau kemaslahatan yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, dari kepanitiaan itu dapat jatah daging kurban Gus. Selain atas nama warga, maksudnya gini Gus, dari panitia itu dari atas nama warga sudah dapatlah 1 bungkus begitu. Dan sebagai panitia itu juga dapat upah lagi Gus dari daging itu, daging kurban itu 1 bungkus. Ini bagaimana Gus hukumnya Gus? Tempatnya saya juga.
Oke, jadi pertama hukum menjual hewan kurban untuk kepentingan apapun itu tidak boleh, tidak boleh. Jadi seluruh bagian dari hewan kurban itu harus habis terbagi, mulai dari kulit, tulang, apapun. Tidak untuk kepentingan lain, tapi untuk dikonsumsi. Jelas itu ya. Jadi seluruh bagian itu ya, baik daging, kulit, tanduk semuanya ya dilarang. Itu teks redaksi dari mazhab Imam Nawawi maupun mazhab Syafi'i semuanya sama. Baik, tidak boleh. Ya, karena apa? Ingin misalnya menghemat biaya operasional sehingga apa? Ya, biaya operasional ya harus dikeluarkan oleh panitia lah. Panitia harus mau berkorban untuk itu, jangan mau jadi panitia. Tapi yang kedua, daging korban itu yang pertama adalah diberikan kepada kaum fakir miskin. Yang utama, orang yang mau jadi panitia itu adalah sukarela ikhlas untuk bersedekah tenaga. Tidak boleh dia mengandalkan untuk minta upah dari itu. Itu bukan pekerjaan profesional seperti zakat, bukan. Kalau zakat ada konsep amil. Kalau dalam hal kurban itu udah namanya aja jelas kurban, idul kurban, hari raya kurban. Kita itu sedang menapaktilasi filosofi pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya. Lawang disuruh jadi panitia gitu kok minta upah itu loh. Bagian ngitung plastik aja kok minta upah. Kebarus istilah Jawa. Tahu kebarus? Kebarus itu cek nemene gitu loh. Berjuang cuma bagian itu. Jadi kalau sampean kebacut, kebacut pokoknya. Kalau sampean kebagian sebagai masyarakat boleh, ya boleh. Tapi sampean kemudian sebagai panitia lalu ngambil lebih banyak atau dapat tambahan lebih karena panitia, zalim itu. Zalim. Buat saya zalim. Kenapa? Karena sebenarnya sampean itu hak bagi orang fakir miskin. Jikapun sampean panitia itu fakir miskin, ya toh, sampean panitia tapi fakir miskin, sampean itu harusnya ya mendapat bagian bukan sebagai panitia tapi sebagai fakir miskin. Gitu loh. Jadi sekali lagi, ayolah. Kita ini jangankan kok disuruh nyembelih putra kita. Disuruh nyembelih kambing aja kok tambah malah minta upah. Itu terus nilai filosofi korbannya di mana? Itu loh. Jadi saya ikut pendapat yang tidak boleh panitia kurban meminta atau mendapatkan upah selain jatah sebagaimana masyarakat yang lain. Karena tidak ada konsep amil di dalam pembagian hewan kurban. Panitia kurban haruslah orang-orang yang memang secara sukarela mau mengorbankan tenaganya untuk membagi-bagi itu. Saya berpendapat begitu. Ya. Kenapa? Karena filosofi kurban itu jelas menapaktilasi pengorbanan hebat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih putranya, ketika meninggalkan putranya dan istrinya di padang pasir tak berpenghuni, ketika menapaktilasi Ibu Hajar yang lari dari sofa sampai ke Marwah untuk nyari orang, nyari air. Itu kan yang sa'i itu orang haji itu. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, lalu melewati rintangan banyak setan yang menyerupai istrinya, yang merengek-rengek agar tidak dijadi terus. Akhirnya Nabi Ibrahim melempar dengan batu. Di lemparan pertama akhirnya hilang, lalu menyerupai kerabatnya. Waktu itu Nabi Ibrahim juga sempat goyah, tapi diingatkan Allah, disuruh melempar, lalu dilempar lagi. Itu yang terjadi kemudian sania awal, sania umroh, Jumratul
ula, jumratul aqabah, dan seterusnya itu yang terjadi. Jadi napak tilasi perjuangan Nabi Ibrahim. Tuwadak napak tilas yang jaluk dibayar. Oh, itu yang di dalam bahasa halusnya your eyes. Kalau your eyes itu bahasa Jawanya ya apa? Dagadu, Gus. Dagadu. Jadi jangan ya, kalau sampean tidak sanggup jadi panitia karena pengen dibayar dan tidak dibayar, ya jangan jadi panitia. Itu panitia kurban itu tempatnya orang ikhlas. Orang yang memang bersedia mengorbankan waktu dan tenaganya, ya sehari itulah. Atau beberapa hari. Kalau mampu ya kemudian sekaligus urunan biaya untuk beli plastik, beli kresek, untuk beli bensin ngantar ke sana kemari. Berapa sih, Rek? Berapa? Itu aja kok minta diganti dari penjualan kulit dan lain sebagainya itu loh. Istilah di tempat desa saya itu melis. Tahu melis? Melis itu ya hal-hal receh yang begitu. Jangan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus minta waktunya. Itu masalah kurban lagi. Saya kan insya Allah setiap tahun juga kurban. Cuman dulu-dulu saya ikut di RT saya, ya. Karena RT saya tuh setiap kurban juga seperti itu tadi yang Bapak beliau tadi sampaikan, yaitu panitia dibagi lagi, ya, kayak minta opah lah, dikatakan minta opah gitu. Terus setelah saya ikut taklim itu ya diterangkan seperti Gus Glory menerangkan tadi, kalau tidak boleh. Akhirnya saya pindah ke warga lain, ya sama-sama dukuh paulan gitu, tapi yang panitianya nggak minta upah gitu, Gus. Cuman saya di RT saya akhirnya agak di apa ya, sama RT saya agak kenapa kok nggak ikut di RT sendiri kurbannya, ya karena saya alasannya itu tadi, cuman agak di apa ya, kayak nggak dipedulikan lah. Nah itu saya udah, terus saya mau nerangin itu yang namanya di kampung saya itu ya kayak apa nggih, kayak orang yang beliau itu kayak sebenarnya tahu agama, sering khotbah kemana-mana, tapi kok hal seperti itu kok beliau udah saya sampaikan kok nggak di ngah gitu, gimana gitu, Gus. Terus korban Ya, saya waktu itu saya korban di situ, itu korban saya itu Abdul enggak nje dengan panitia diminta opah itu tadi, yang korban-korban itu Abdul enggak nje. jadi sebenarnya ya ketika sampean kurban itu ya kurban itu tidak ada lagi kewajiban untuk menambahkan apa tambahan duit untuk pengurusan ini dan lain sebagainya. Itu adalah kerelaan kita saja supaya tidak memberatkan panitia, karena kita ini ingin agar korban kita inilah diurusi nyampe kepada yang berhak, sehingga unggah-ungguh atau ya tata keramanya lah, namanya nyuruh orang ya toh. Sampean kalau beli sapi atau kambing dari pasar hewan saja, nyewa truk atau nyuruh orang kan ya juga sampean upai. Maka sama ketika sampean sebagai orang yang mau kurban, agar tidak memberatkan orang yang nyembelih, ngerawat selama beberapa hari sebelum disembelih, itu ya sampean ngasih lah. Ini anjuran justru bagi orang yang berkorban, bukan bagi panitia korban. Beda ini. Makanya memang menetapkan dalil itu harus benar-benar tahu. Sama kayak orang yang dalilnya orang bertamu sama dalilnya orang yang ditamui, tuan rumah. Kan ada dua dalil yang berbeda. Satu dalil mengatakan tamu itu mayit. Maka tamu itu harus ya jangan banyak mayit kok. Ya jangan banyak
tuntutan bantahan. Dalil yang lain mengatakan kalau kamu orang beriman pasti menghormati tamu, gitu. Karena tamu itu raja. Nah, harusnya kan yang tuan rumah memakai dalil yang menghormati tamu, fal yukrim dhaifah. Sementara yang tamu memakai dalil bahwa tamu itu mayat. Jadi nggak banyak tuntutan, ini dibalik. Begitu bertamu, ternyata tuan rumahnya nggak nyapa, ya nggak ngasih suguhan, yang tamunya dasar nggak beriman. Kalau beriman mangkana yu'min billahi wal yaumil akhir mafal yukrim dhaifah. Dasar nggak beriman, tamu dibiarkan saja. Yang tuan rumah dengar, oh tamu kok macem-macem, nggak tak buang mayit kok. Tamu itu mayit menurut hadis. Nah, berantem karena nggak bisa menetapkan dalil. Sama dengan yang ini tadi korban. Sebagai orang yang berkorban memang harapnya kita adalah baiknya memang memberikan tambahan berupa apa? Ya sekedar untuk beli plastik atau apalah untuk panitia. Tapi bagi yang panitia jangan harap-harap, sampean sudah harus siap untuk berkorban waktu tenaga itu. Gitu. Nah, tentang afdol dan tidak ya memang kita afdolnya memberi ya, baik. Tapi itu di luar hewan kurban tadi. Kalaupun masih ada suara-suara ini jadi ekstrim segala macam, biasa. Kita di dalam menjalani kebenaran itu kalau ada suara-suara yang kayak gitu ya ya menggonggong kafilah berlalu. Itu bebek menggonggong kafilah berlalu. Saya kalau nyebut satu itu kok ya kasar gitu ya. Tapi bebek aja lah menggonggong kafilah berlalu. Tetap aja jalan, nggih. Itu di kampung kelahiran saya itu ya masih seperti itu sampai sekarang, Gus. Itu kita kan udah tahu nggih ajaran yang seperti Gus Glory sampaikan menikah. Nah, terus itu sampai seandainya itu orang kampung itu belum ada tahu apa kita perlu menyampaikan, Gus? Ya, disampaikan saja, tetapi ya sampean harus siap-siap untuk dicemooh. Iya. Alah, sok-sokan. Ngaji baru sebentar aja sok udah dipunyai. Sok suci, sekarang ekstrim, sekarang ini. Nah, wis apal saya belum. Jadi itu suara setan sejak zaman Nabi Nuh. Malah itu kadang yang dibagikan sama yang untuk opah itu banyakan yang untuk opah, Gus. Lah ya kayak gitu kan, akhirnya yang untuk opah itu sampil istilahnya kan. Sakangnya yang besar itu, sementara yang dibagikan itu kulit campur usus campur balu. Terus itu kan? saya Untuk yang panitia itu ambil yang apa ini paha itu. Nah ini kan dolim jadinya kan. Akhirnya panitia itu jadi profesi rebutan tahunan. Nah ini dolim. Jadi ayolah kita memang dengan ngaji gini akhirnya tahu mana yang benar mana yang salah. Lalu memang ayo menjadi bagian dari mujaddid, pembaharu, reformis. Memang tugas itu berat ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu berat, tetapi harus kita sampaikan dengan cara yang baik, Bu Sutanti ya. Jadi cara yang baik, tapi zaman harus paham dan siap. Bahkan meskipun dengan sampaikan dengan baik pun belum tentu diterima baik. Ya, jadi harus tetaplah berada di jalan. Ya Bu Dia. Ini ngomong apa ya Gus ya? Maksudnya panitia minta upah itu apa sih? Jadi panitia kurban itu seringkali minta upah daging dari daging yang dibagikan gitu loh Bu. Ada tradisi nggak jelas kayak gitu. Kan daging kurban ini harus dibagikan kepada fakir miskin. Tapi panitia kurban itu seringkali menghadiahi mereka sendiri gitu loh. Jadi antar panitia itu sepakat ini untuk panitia ada tambahan gitu. Ini kan dolim buat saya. Tak boleh gitu ya. Setahu saya yang biasanya yang motong kambing itu dapatnya yang kulitnya gitu loh, Gus, apa? Kulit ya? Iya. Nah, bukan nggak pernah dengar kalau minta daging yang banyak Bu Dia, banyak. Bahkan minta kulit pun sebenarnya enggak boleh, minta itu enggak boleh. Enggak boleh. Di tempat saya malah setiap tahun Bu gitu Bu.
dapat jatah daging Berarti lagi untuk tempat panitia. semua orang ini dolim semua berarti. Tempat-tempat sampai. Masya Allah. Siap-siap Gus, Iya. siap Gus, mau dirubah ini Gus, Ya caranya Gus. pelan-pelan, harus Ya gimana itu pelan-pelan. caranya untuk merubah? Enggak, ya gini aja. Ada kalimat begini Bu ya, ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Jadi perubahan itu kita jangan frontal, radikal, enggak ya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Nanti kemudian kebaikan itu menular. Sama dengan kejahatan itu menular, kebaikan juga menular. Tapi menularkan kebaikan itu butuh konsistensi, komitmen tinggi, endurance, daya tahan, mental yang kuat, karena harus menghadapi suara-suara. Nah, tradisi itu kan repot untuk diluruskan gitu. Makanya orang sering ini tradisi sudah begini, padahal Rasulullah itu sejak dulu yang meluruskan tradisi agar sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Yuk menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuntun kita dalam Shiratal Mustaqim. Dalam Shiratal Mustaqim itu berat, karena itu minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ya. Gus, yang saya Gus. Oke. Kalau sudah sebagian masyarakat sudah seperti itu ya, udah seperti tradisi bahwa yang motong dapat kulit, misalnya kayak gitu. Terus bagaimana dengan saya terutama ini yang selalu ngirim ke Indonesia misalnya, insya Allah, itu saya nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Saya percaya bahwa mereka akan didistribusikan ke proper people ya. Tapi tentang minta hadiah segala macam itu saya nggak tahu. Terus bagaimana kalau saya cuman, well, ini niat saya cuman mau korban, that's it, you know? Ya, enggak apa-apa. Sebagai niat sama udah bagus. Makanya itu Bu Dia, memilih dan memilah tempat yang nanti amanah untuk agar korban kita itu nyampe, itu penting juga. Nggak hanya sekedar kemudian tak taruh aja, nggak boleh gitu. Karena seperti menanam, kalau kemudian lahan yang kita tanam itu kita tahu tandus, lalu kita masih nanam di situ, ya nggak berbuah. Itu makanya penting sekali untuk, kita udah tahu misalnya orang ini perilakunya seperti ini, atau organisasi ini menerapkan aturan yang tidak sesuai, kepanitiaan ini biasanya begini. Kita udah tahu begitu, tapi kita naruh aja, ya kita nggak nyampe akhirnya. Makanya kemudian kurir kita untuk menyampaikan sangu kita akhirat, baik kurban dan lain sebagainya, itu sangat penting juga. Itulah kemudian dalam surat Al-Baqarah 166-167, Ibrahim ayat 21, Al-Ahzab 666-768, itu kan kesalahan di dalam memilih ladang, memilih pemimpin, memilih amil, memilih orang yang menjadi kurir untuk menyampaikan kebaikan kita. Nah, itulah pentingnya guru, pentingnya pembimbing yang benar-benar amanah dan ditunjuk oleh Allah. Saya rasa itu nggih. Waktu kita habis, kita akan lanjut insya Allah hari Sabtu. Besok kita libur untuk baca surat Al-Kahfi. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati merida kita, menuntun kita dalam Shiratal Mustaqim ila akhir. Amin. Amin. Allahumma fidil mu'minin wal mu'minat. Amin. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qad hastin min al-jinn wa syaitan. Rabbana la taj'alna fi al-zalimin warfa' darajatana fi dunya. Rabbana man faktubna ma syahidin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Anta maulana fansurna min kafirin, Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa bika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an.